tempat bisa memiliki peran dan kontribusi yang cukup besar dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi, tempat tersebut merupakan tempat yang bersejarah. Bagi umat muslim, tempat-tempat yang menjadi situs warisan utama mereka adalah tempat yang berkaitan langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Baik itu tempat lahir ataupun tempat yang pernah dikunjungi oleh Nabi Muhammad. Dan pemirsa, kali ini Spotlight telah merangkum sejumlah tempat-tempat bersejarah Nabi Muhammad SAW. Berikut tayangannya. Jika pernah melaksanakan ibadah haji atau umrah ke Tanah Suci Mekah, di dekat Masjidil Haram akan ditemukan sebuah bangunan kecil berukuran 10x8 yang di depannya terdapat tulisan Arab berbunyi Maktabah Makkah Al-Mukromah atau Perpustakaan Mekah Al-Mukromah. Bangunan yang saat ini berbentuk persegi 4 ini diyakini sebagai tempat lahir Nabi Muhammad SAW. Namun bentuk bangunan sebagai tempat lahir baginda Rasulullah tidak bisa dilihat aslinya karena sudah mengalami beberapa kali pemugaran yang dilakukan kerajaan Saudi. Sebelum dikunci secara permanen pada zaman pemerintahan Wahabi berkuasa, bangunan tersebut memang sempat dijadikan perpustakaan. Namun untuk menghindari perbuatan syirik oleh jamaah haji yang tak mengerti masalah tauhid, maka pemerintah kerajaan Saudi membiarkan bangunan tersebut. Karena pemerintah Saudi juga memiliki rencana untuk menghancurkan rumah tersebut. Namun urung dilaksanakan karena permintaan sejumlah ulama dari berbagai belahan dunia untuk mengisahkan bangunan tersebut. Menurut buku Sirah Nabawiyah, tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW dulunya dikenal dengan Lembah Abu Thalib. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, rumah tersebut ditempati oleh Aqil bin Abi Thalib hingga keturunannya. Selanjutnya rumah itu dibeli oleh Hizran, istri Raja Bani Abbasiyah yang terkenal sukses dan ahli ibadah. Setelah dibeli, di tempat itu lalu dibangun sebuah masjid Al-Hayzuran. Namun karena berkaitan dengan Masjidil Haram, bangunan masjid tersebut dihancurkan dan dijadikan perpustakaan oleh Syekh Abbas. Gunung Batu yang terletak sekitar 6 km dari Masjidil Haram atau dekat dengan Jalan Mina menuju Arafah. Di dekat puncaknya ada gua kecil bernama Gua Hira dengan panjang 4 meter dan lebar hanya 1,5 meter. Jemaah haji dan ibadah banyak yang naik ke puncak untuk membayangkan bagaimana Nabi Muhammad memakai tempat itu untuk merenung dan zikir. Karena perluasan wilayah, gunung tersebut kini berada di dalam wilayah Mekah. Dalam kitab Taurat, gunungnya disebut Jabal Faron. Jabal ini terpisah dari gunung-gunung yang ada di Mekah. Gua Hira yang ada menambah kehebatan gunung ini. Gua ini tidak dimasuki sinar matahari sejak terbit hingga tenggelam. Di gua ini, malaikat Jibril pada 17 Rajab turun dari langit untuk memberikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Ahli sejarah mengatakan Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul telah melakukan uslah di dalamnya selama 3 hingga 5 tahun. Beliau beribadah dan bertahajud. Bahkan di bulan Ramadan, 1 bulan penuh beliau bertafakur dan mengasah jiwanya di sana. Istrinya Khadijah selalu datang dengan membawa makanan dan minuman ke gua tersebut. Ia melewati jalan terjal menuju gua dengan sangat berat dan susah. Itu semua dilakukan demi mendapat ridho Allah dan Nabi-Nya. Diriwayatkan Khadijah pernah mengatakan jika Nabi Muhammad pernah kembali dari Gua Hira dengan keadaan gemetar menggigil serta menceritakan pertemuannya dengan malaikat Jibril. Khadijah kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah menyebut kabar gembira tentang kenabiannya, seraya berkata sesungguhnya dia adalah nabi umat ini. Raudhah artinya taman. Ini adalah suatu tempat dalam Masjid Nabawi di Madinah yang letaknya berada di antara makam Nabi Muhammad SAW dengan mimbar masjid. Di tempat tersebut Nabi biasa membacakan wahyu dan mengajarkan tentang Islam di depan para sahabat. Mengingat besarnya makna tempat tersebut, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, antara dengan mimbarku adalah Raudhah atau taman di antara taman-taman surga. Memahami sabda Nabi tersebut tak mengherankan jika umat Islam dari seluruh penjuru dunia berebut untuk ikut menikmati bagian dari taman surga itu. Akibatnya tempat ini selalu penuh sesak, terutama pada saat musim haji dan umroh. Bukan hanya itu, setiap doa dan munajat di tempat ini memiliki nilai afdaliyah yang tinggi. Dengan kata lain, sangat mustajab untuk memohon sesuatu. Mengenali Raudhah di dalam Masjid Nabawi itu sangat tidak sulit. Raudhah berupa ruangan dengan luas kurang lebih 144 meter persegi, yang areanya ditandai dengan pilar atau tiang-tiang berwarna putih. Ada sekitar 5 pilar di sekeliling Raudhah. Tempat ini juga ditandai dengan karpet berwarna putih ornamen khas. Warna karpet yang menutupi Raudhah berbeda dengan di ruangan lain di dalam Masjid Nabawi. Untuk jemaah laki-laki, Raudhah dibuka dari pukul 3 pagi hingga 12 malam.
Sedangkan untuk jamaah perempuan hanya waktu duha, yaitu pukul setengah 8 pagi hingga pukul 11 dan pukul 2 siang hingga 3 menjelang petang. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Quba pada 1 Hijriah atau 622 Masehi. Masjid ini terletak di tenggara kota Madinah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Masjid Quba adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa. Meski sangat sederhana, namun Masjid Quba ini boleh dianggap sebagai contoh bentuk dari masjid-masjid yang dibangun di kemudian hari. Masjid ini memiliki 19 pintu. Dari seluruh pintu itu terdapat 3 pintu utama yang berdaun pintu besar dan menjadi akses jamaah ke dalam masjid. 2 pintu diperuntukkan untuk jamaah laki-laki, sedangkan 1 pintu lagi untuk jamaah perempuan. Di seberang ruang utama masjid terdapat ruangan yang dijadikan tempat belajar dan mengajar. Masjid ini telah mengalami beberapa kali renovasi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah orang pertama yang membangun menara masjid ini. Sekarang renovasi masjid ini ditangani keluarga Saudi. Mengutip buku berjudul Sejarah Madinah Munawwarah yang ditulis Dr. Muhammad Ilyas Abdul Ghani, Masjid Quba ini telah direnovasi dan diperluas pada masa Raja Fahd bin Abdul Aziz pada tahun 1986. Renovasi dan perluasan ini menelan biaya sebesar 90 juta rial atau sekitar 270 miliar rupiah. Masjid ini sekarang memiliki daya tampung hingga 20.000 jamaah. Masjid Kiblatan atau Masjid Tua Kiblat adalah salah satu masjid terkenal di Madinah. Masjid ini pada awalnya dikenal dengan Masjid Bani Salamah karena dibangun di atas bekas rumah Bani Salamah. Letaknya di tepi jalan menuju kampus Universitas Madinah atau dekat Istana Raja kejurusan Wadi Akik atau di atas sebuah bukit kecil di utara Harah Wabrah Madinah. Pada awalnya, kiblat umat Islam saat melaksanakan sholat adalah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Yerusalem atau Palestina. Namun kemudian turun wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memindahkan kiblat ke arah Masjidil Haram di Mekah. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun kedua Hijriah hari Senin bulan Rajab waktu zuhur di Masjid Bani Salamah ini. Setelah turunnya wahyu tersebut, Rasulullah menghentikan sementara sholatnya dan memindahkan arah kiblat ke arah Masjidil Haram. Merujuk pada peristiwa tersebut, Masjid Bani Salamah dikenal dengan Masjid Kiblatain yang artinya Masjid Berkiblat Dunia. Masjid Kiblatain telah mengalami beberapa kali pemugaran. Pada tahun 1987, pemerintah Kerajaan Arab Saudi di bawah Raja Fahd melakukan perluasan, renovasi, dan pembangunan konstruksi baru. Namun pembangunan tersebut tidak menghilangkan ciri khas Masjid Kiblatain. Sebelumnya, Sultan Sulaiman telah memugarnya di tahun 893 Hijriah atau 1543 Masehi. Masjid Kiblatain merupakan salah satu tempat ziarah yang biasa dikunjungi jamaah haji dan umroh dari seluruh dunia. Pemirsa, itulah sejumlah tempat bersejarah dari Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam selalu tercurah untuk baginda Rasul, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya.